Sebaiknya kamu bicara jujur bro. Jangan bikin aku penasaran begini, desak Bima. Kali ini dia serius. Jangan marah ya Bim. Enggak lah. Ngapain marah? Kamu jelasin dulu. Aku bakalan mencoba mengerti kok. Asalkan kamu jujur, jawab Bima dewasa. Nama lengkap Nadia siapa? Randika menatap serius pada Bima. Waduh, mana aku tahu, jawab Bima jujur. Dia asli Gresik bukan? Iya kayaknya. Kok kamu tahu? Dia cerita. Bima terlihat penasaran. Bukan, dia itu mirip gadis yang dijodohkan denganku. Jawab Randika jujur, spontan. Bima pun terbangun dari pembaringan. Terkejut, melipat kedua kakinya, menghadap Randika. Seakan menantang pria itu. Serius Ran, jangan bercanda ah. Aku serius. Nih fotonya kalau nggak percaya. Jawab Randika sembari menyerahkan selembar foto yang ditinggalkan orang tuanya untuknya kala itu. Pelan namun pasti, Bima pun mengambil foto itu dan memeriksanya dengan seksama. Lalu ia pun berucap, iya sih, ini Nadia. Dia juga pernah cerita ke aku beberapa hari yang lalu. Tepatnya pas perjalanan menuju rumahmu. Kalau dia sudah dijodohkan. Tapi pria yang dijodohkan dengannya itu tak kunjung mendatanginya. Dia sih bilang, tidak berharap dinikahi. Tapi hanya mau kepastian. Itu saja, jawab Bima jujur. Sesuai apa yang pernah ia dengar dari Nadia. Aku merasa bersalah sama dia Bim. Sungguh, Randika menatap Bima serius. Kamu memang salah Ran. Seharusnya, kalau kamu nggak mau sama dia, alangkah baiknya kamu pergi, temui dia. Jelaskan apa yang kamu inginkan. Jadi dia nggak nunggu. Kalau udah kepalang basah begini gimana? Aku pun nggak bisa bantu kamu, jawab Bima. Suasana hening sejenak. Randika terlihat meremas kedua tangannya sembari menatap foto Nadia yang ada di ranjang Bima. Lalu ia pun kembali berucap. Aku berasa seperti ketahuan selingkuh Bim. Bahkan ini jauh lebih buruk. Beberapa hari ini, kepalaku serasa pecah memikirkan ini. Kalau menurutku, sebaiknya kamu segera temui Nadia saja Ran. Jelaskan padanya apa yang kamu inginkan. Aku rasa dia bakalan ngerti. Daripada kamu gantung dia. Kan kasihan, dia udah nungguin kamu dari kelas 6 SD. Sampai sekarang usianya hampir 25 tahun. Kasihan tahuran. Sampai dia nggak pernah mengizinkan seorang pria pun masuk ke dalam kehidupannya. Demi kamu, demi janjinya pada kedua orang tuanya. Jahat kamu Ran, kalau nggak segera selesain masalah ini. Jawab Bima. Pria tampan ini pun jadi ikut kesal sendiri melihat sikap pengecut sang sahabat. Randika kembali menatap foto Nadia yang tersenyum manis di sana. Entah mengapa senyuman itu seakan memberinya semangat tersendiri untuk melangkah maju. Sejenak, ia bisa melupakan kejenuhannya. Sebab beberapa hari ini Clara terus saja mendesaknya untuk segera melamar. Sedangkan Oma Rena masih belum menyetujui hubungan mereka. Sampai detik ini, di lain pihak, sebelum berangkat ke Batam, terlebih dahulu Vita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang yang pernah terlibat insiden dengannya. Wanita ayu ini ingin memastikan sendiri bagaimana kondisi orang tersebut. Sesampainya di ruangan rawat pria itu, sopir pribadinya langsung membukakan pintu untuk sang majikan. Vita sedikit terkejut, sebab menurutnya pria yang terlibat insiden dengannya itu seperti tak asing. Halo, selamat siang, sapa Vita pada pria itu. Pria itu pun menoleh. Bersamaan dengan itu, Vita langsung memekik aneh. Kamu, pria itu pun sama. Dia pun ikutan terkejut. Ngapain ibu di mari? Itu, kamu yang itu kah? Tanya Vita ragu. Yang itu yang apa bu? Tunggu dulu apakah ibu orang yang nggak hati-hati sampai mengakibatkan saya seperti ini? Tanya Rian serius. Iya, maaf jawab Vita. Sekarang dia benar-benar takut. Karena Vita sangat mengenal bagaimana Rian. Astaga. Kenapa harus ibu sih? Rian sedikit menyesal. Maaf, waktu itu aku sedang buru-buru. Jawab Vita jujur.
Rian menatap Vita, sedangkan Vita sendiri menunduk. Sedikit takut, tak nyaman dan pokoknya tak nyaman. Rian tahu kalau Vita pasti merasa bersalah karena itu. Ia pun, sudahlah, nggak ada gunanya juga marah. Semua sudah terjadi, malah saya berdebat dengan ibu. Ujung-ujungnya ibu ngegas dan saya kalah. Dahlah, sebaiknya ibu pergi saja. Saya nggak apa-apa kok. Besok juga udah boleh pulang. Jawab Rian terdengar memelas. Maaf ya, maafkan aku. Tapi kamu nggak usah khawatir. Pokoknya selama kamu belum bisa kerja, aku bakalan bantu kamu, ngobatin kamu sampai sembuh. Bantu kamu jaga babymu juga. Pokoknya aku akan berusaha memperbaiki kesalahanku. Maafkan aku ya, ucap Vita mencoba mengajak Rian berdamai. Saya nggak marah Bu. Saya sendiri pun juga salah sebenarnya. Ibu mau membantu membayar biaya rumah sakit saja. Saya sudah bersyukur Bu. Bantu jaga bayi saya lagi. Pokoknya kita saling memaafkan ya Bu. Balas Rian mencoba legowo untuk menerima musibah yang sama-sama tidak mereka inginkan ini. Makasih ya Yan. Maaf aku nggak bisa lama-lama. Nanti kalau kamu udah sembuh kamu bisa bawa baby kamu. Dia aman di rumah. Vita tersenyum. Makasih Bu. Maafkan selama ini saya sudah salah sangka sama ibu ucap Rian. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita udah nggak ada masalah lagi ya Yan. Kamu udah maafin aku. Aku pun. Semoga cepat sembuh bisa beraktivitas seperti biasa. Kasihan bayi kamu balas Vita. Mereka berdua saling melempar senyum. Sepakat untuk menyadari permusuhan mereka. Tak bisa berlama-lama. Akhirnya Vita pun memutuskan berpamitan. Sebab hari ini ia harus segera terbang ke Batam untuk menemui keluarganya. Masih sibuk bercengkrama. Tiba-tiba ujung mata Nadia menangkap bayangan seseorang. Nadia beranjak dari tempat duduknya. Seperti hendak memeriksa. Memastikan sesuatu yang tertangkap oleh netranya. Ada apa? Entah. Aku seperti melihat tiang listrik berjalan, jawab Nadia ringan. Tiang listrik, berjalan. Apaan sih? Hantu maksud kamu? Bukan hantu. Itu, si dokter penindas. Apa ada di sini? Tanya Nadia seraya kembali melangkah mendekati Zizi yang masih bersantai di tempatnya semula. Bima maksudmu? Nggak ada, jawab Zizi jujur. Oh, kirain dia. Malas banget aku ketemu dia. Nadia meraih ponselnya. Kalian tuh, mirip banget kayak Tom and Jerry. Tiati jacin nanti, goda Zizi. Aku, jatuh cinta, sama dia. Jangan harap, nggak akan pernah Zi. Lihat orangnya aja ngeri. Jawab Nadia mengkidik ngeri. Gitu-gitu dia baik, nggak egois. Cuma kalau mau menembus kepribadiannya, keluarganya yang susah. Keluarga beliau high class. Zizi terkekeh. Sedangkan aku Miss Queen class. Bisa dilempar ke dasar laut nanti. Balas Nadia. Keduanya pun terkekeh. Semenit kemudian tawa mereka terhenti oleh kehadiran seseorang. Nadia yang tahu jika seseorang itu tidak diizinkan mendekati Zizi tentu saja langsung protes. Kok ada dia? Bapak. Kenapa ada Bapak di mari? Zain yang tak tahu malu itu hanya menjawab dengan senyuman dan langsung duduk persis di sebelah Zi. Sambil mengelus perut buncit sang istri. Sedangkan Zi sedikit beringsut menghindar. Ngapain deket-deket Kak Zi? Hus jauh. Aku telponin Omni ancam Nadia. Lagi-lagi Zain tidak menjawab. Malah ia terkesan sengaja memeluk Zi dari belakang lalu mencium harum pundak wanita cantik itu. Namun, Zi sendiri sama sekali tidak merespon. Kok kamu diam aja sih Zi? Usir aja Nadia terlihat geram. Zi tak menjawab ucapan itu. Namun ia hendak beranjak. Tentu saja hendak menghindari pria yang masih tidak ia sukai ini. Mau kemana Bun? Tanya Zain sembari memegang tangan Zi. Zi menoleh kesal. Menatap pria itu tajam. Membuat bulu kuduk Zain berdiri merinding. Sorry, ucap Zain. Zi masih tak mau mengeluarkan suaranya.
Ia memilih melangkah pergi meninggalkan Nadia bersama Zain. Sepeninggal Zain terduduk lemas sembari menutup wajahnya. Rasa sedih pun kembali menyerang pria bernama lengkap Zain Bagaskara Abraham ini. Sedangkan Nadia menatap Zain dengan tatapan heran. "Bapak oke?" tanya Nadia. Zain mengangkat wajahnya, lalu menoleh ke arah Nadia. Tersenyum sekilas. Dari sikap Zain itu, Nadia bisa memastikan bahwa saat ini, pria yang ada di depannya ini sedang menjalani hukuman dari sang sahabat. "Aku oke," jawab Zain lirih. "Baiklah kalau oke, saya permisi dulu." "Assalamualaikum," balas Nadia. Jujur wanita cantik ini sangat tidak nyaman duduk berdua dengan pria milik sahabatnya ini. "Waalaikumsalam," jawab Zain lemah. Nadia pun ikut beranjak meninggalkan pria itu. Sedangkan Zain hanya menatap lepas ke arah mata memandang. Hatinya teringsut perih. Sedih saja, ternyata Zi masih belum bisa memaafkannya. Tepat pukul 3:15 waktu setempat. Akhirnya Vita pun sampai di kediaman kakak kandungnya. Berlari kecil untuk masuk ke dalam rumah besar milik Juan dan Stella. Kedua orang yang sangat Vita sayangi itu. "Hai semua. Assalamualaikum," sapa Vita pada seluruh keluarganya yang kini sedang berkumpul di ruang tamu. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Lalu Vita pun bersalaman kepada mereka satu persatu. Terutama pada sang ibu yang sudah bisa tersenyum dan diajak bicara itu. "Vita kangen Bu," ucap Vita pada Bu Anti, yang tersenyum ikhlas untuknya. "Ibu juga. Sama siapa?" tanya Bu Anti. "Sendiri. Kan Vita memang sendiri Bu." Vita terkekeh, sembari memeluk wanita yang melahirkannya itu. Kemudian ia beralih ke Tante Sera dan kakak kandungnya. Mereka terlihat sangat senang dengan kehadiran wanita ceria itu. "Senang sekali bisa kongko dengan kalian. Kalian sangat curang. Membiarkanku kesepian sendiri di Jakarta," gerutu Vita kesal. Salah sendiri sok sibuk," jawab Stella santai. "Bukan sok sibuk Kak, tapi sibuk beneran." Vita tertawa lirih. "Jangan terlalu sibuk. Ingat, kamu perempuan. Harus merawat diri. Jangan lupa," ucap Tante Sera. "Ih, apaan sih Tan? Apalah seorang janda sepertiku," canda Vita. Sembarangan. Bentar lagi juga nggak janda." Sera tersenyum. "Apaan? Ternyata pria bodoh itu udah punya istri. Istrinya hamil pula." Tertipu Vita. "Nasib-nasib," jawab Vita mengeluh santai. Suasana hening sejenak. Lalu, Stella sebagai wakil Bu Anti dan juga Tante Sera langsung membuka suara. Menyampaikan maksud dan tujuan mereka meminta Vita pulang ke Batam. Fit, jadi begini," ucap Stella pelan, lembut dan hati-hati. Vita menatap ketiga wanita yang kini menatapnya dengan tatapan sedikit aneh. "Ada apaan sih Kak?" tanya Vita heran. Jadi begini Fit. Saudara Mama Sera, pengen kenal sama kamu," ucap Stella masih dengan nada lembut dan hati-hati. Karena Stella sangat kenal bagaimana Vita. Vita paling tidak suka dijodoh-jodohkan. "Melihatku. Memangnya kenapa?" Vita menatap ketiga wanita itu bergantian. "Enggak sih, mereka hanya ingin kenal saja sama kamu. Siapa tahu kamu dan putra mereka cocok. Kalian berjodoh." "Mungkin," jawab Stella. Vita menatap tak percaya. Tak percaya karena merek hendak menjodohkannya. "Kalian," Vita hendak protes. Namun, ketika menatap wajah sang ibunda, Vita mengurungkan niatnya. Ia tahu, sang ibu pasti ingin ia bahagia bersama pasangan seperti sang kakak.